Perkenalkan, nama saya Dimas Harimurti Saputro, absen 11 dari kelas 11 fase F6. Hari ini saya akan membahas tentang promosi dan evaluasi dan kegiatan laporan untuk bisnis. Pertama, kita akan membahas promosi. Apa itu promosi? Ada beberapa definisi dari berbagai ilmuwan yang menganggap beberapa hal. Tapi yang paling umum adalah 5 ilmuwan ini, yaitu Harper Boyd, Boone dan Kurtz, swasta, Ciptono, dan Kotler. Oleh Harper Boyd, dia menganggap bahwa promosi adalah upaya membujuk orang untuk menerima produk, konsep, dan gagasan. Oleh Boone dan Kurtz, mereka menganggap bahwa promosi adalah proses menginformasikan, membujuk, dan mempengaruhi suatu keputusan pembelian. Selanjutnya, ada swasta yang menganggap bahwa promosi merupakan persuasi satu arah yang dibuat untuk mempengaruhi orang lain yang bertujuan pada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran. Oleh Tiptono, dia menganggap bahwa promosi merupakan bentuk komunikasi pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk, dan atau mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. Terakhir ada Kotler yang mengatakan bahwa proses strategi pemasaran sebagai cara berkomunikasi dengan pasar menggunakan kompor. Selanjutnya, ada tujuan promosi. Yang pertama, merangsang pembelian kembali. Kedua, mendapatkan para konsumen baru. Yang ketiga, memberi pengaruh terhadap pembelian produk yang baru serta menyaingi strategi promosi penjualan yang dilakukan pesaing. Yang keempat, agar komunikasi dalam promosi penjualan tidak hanya satu arah. Yang kelima, meningkatkan performa kerja perusahaan dan yang terakhir, menyinergikan aktivitas sumber daya manusia pada bidang penjualan dan periklanan. Selanjutnya, kita akan membahas manfaatnya promosi. Yang pertama yaitu mengetahui produk yang diinginkan para konsumen. Yang kedua, mengetahui tingkat kebutuhan konsumen akan suatu produk. Yang ketiga, mengetahui cara pengenalan dan penyampaian produk hingga sampai konsumen. Yang yang keempat yaitu mengetahui harga yang sesuai dengan kondisi pasaran. Yang kelima, mengetahui strategi promosi yang tepat. Dan yang keenam, mengetahui kondisi persaingan pasar dan cara mengatasinya. Ketujuh, menciptakan image sebuah produk dengan adanya promosi. Dan delapan, menyinergikan aktivitas sumber daya manusia pada bidang penjualan dan perwakilan. Selanjutnya ada jenis-jenis strategi promosi. Yang pertama, periklanan atau komunikasi non-personal melalui media massa yang bisa melibatkan TV, koran, majalah, dan internet dengan imbalan kepada media yang digunakan. Selanjutnya ada promosi penjualan, yaitu bentuk promosi seperti obral, kupon, sampel produk, dan pameran yang bertujuan untuk mendorong pembelian langsung. Yang ketiga, ada penjualan tatap muka. Komunikasi personal untuk memberikan informasi dan membujuk konsumen. Misalnya, petugas datang langsung menawarkan produk. Yang terakhir, hubungan masyarakat atau humas. Komunikasi non-personal dalam bentuk berita tanpa biaya langsung. Contohnya, Festival Kecap Bango yang bekerjasama dengan media dan komunitas. Nah, sasaran promosi ada beberapa seperti agen atau distributor yang bersedia, pemerintah yang memerlukan produk, orang yang memiliki kekuasaan untuk membeli, masyarakat umum yaitu konsumen, pelanggaran perusahaan, dan pemakai produk saat ini. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan dalam sasaran promosi. Yang pertama, segmentasi demografi. Jadi, mereka yang membeli siapa aja, seperti usia, kelamin, dan pendapatan. Yang selanjutnya ada geografi, apa yang memisahkan mereka, yaitu kota, wilayah, kode pos, atau lingkungan. Yang misalnya ini sebagai secara fisikal. Dan selanjutnya ada psikologi, gaya hidup, kepribadian, kelas ekonomi, dan preferensi. Yang terakhir yaitu teknik promosi, yaitu pemberian kupon, pemberian diskon, promosi spesial, kontes, dan sampel produk. Untuk materi promosi itu saja. Sekarang kita akan selanjut kepada materi kegiatan evaluasi dan laporan. Nah, kita mulai dengan pengertian
dan pengertian evaluasi dan laporan kegiatan usaha. Evaluasi adalah proses penilaian terhadap kinerja suatu usaha. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Dan kalau sedangkan laporan adalah kegiatan usaha dokumen yang berisi informasi tentang perkembangan usaha. Laporan ini mencakup aspek keuangan, operasional, dan pemasaran. Selanjutnya ada manfaat kegiatan usaha. Yang pertama, mengembangkan usaha, membantu berusaha untuk mengembangkan usaha dengan strategi yang lebih efektif. Yang kedua, berpikir kritis dan objektif, yang bakal mendorong pemikiran kritis dan objektif dalam pengembalian keputusan bisnis. Ketiga, alat komunikasi akan memaparkan gagasan kepada pihak terkait. Dan terakhir, membantu keberhasilan, yang meningkatkan peluang keberhasilan wirausaha secara keseluruhan. Selanjutnya ada hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis laporan. Yang pertama, menyimak saksama. Yang kedua, memahami isi. Yang ketiga, menguraikan detail. Dan keempat, melakukan pengecekan. Selanjutnya, yang perlu dianalisis dalam laporan. Yang pertama, analisis terhadap bidang kegiatan usaha yang dijalankan. Yang kedua, evaluasi terhadap rugi dan laba. Dan terakhir, analisis mendalam terhadap bidang keuangan perusahaan. Sifat laporan yang diinginkan atau yang ideal adalah imajinasi yang mengandung unsur imajinasi, sempurna dan lengkap dalam penyajiannya, dan disajikan secara menarik. Inilah sistematika laporan kegiatan usaha. Yang pertama ada pendahuluan, yang berisi latar belakang yang menjelaskan alasan kegiatan yang dilakukan, kegiatan usaha yang dilakukan. Yang kedua, yang serta tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan tersebut, serta kegunaan kegiatan dan kajian teori. Pendahuluan ini memberikan konteks dan arah yang jelas bagi pembahasan laporan. Yang kedua ada isi utama, yaitu rincian pelaksanaan kegiatan usaha, termasuk jadwal, metode, dan sumber daya yang digunakan. Bagian ini memberikan gambaran tentang bagaimana kegiatan usaha dijalankan dari awal hingga akhir. Dan terakhir kesimpulan. Kesimpulan yang merangkumkan seluruh kegiatan usaha serta rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang. Kesimpulan dan rekomendasi ini menjadi dasar bagi pengambilan keputusan selanjutnya. Selanjutnya ada prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama, harus tepat waktu dalam penyampaiannya. Kedua, harus teliti, benar, dan dapat dipercayai. Yang ketiga, harus ada standar yang jelas. Yang terakhir, punya nilai dan manfaat bagi pengguna. Kesimpulannya adalah, evaluasi dan pelaporan kegiatan usaha merupakan hal penting. Dengan analisis yang tepat, wirausaha dapat mengembangkan usahanya. Prinsip-prinsip yang diperhatikan akan meningkatkan kualitas laporan. Sekian dari saya. Jika ada kekurangan, minta maaf.